guys, gua nggak pertama di sini. Dan ini gua riding malam lah, namanya riding night ya. Gua ya habis dari suatu tempat intinya guys. Gua nggak mau ngebacot sedikit aja sih ini, sekalian perjalanan pulang kan. Dan di sini udah jam 11 malam guys. Gue bakal bahas sedikit tentang ya yang lagi marak ini ya, virus corona. Sebenarnya sih ya mau gimana ya, ini kan udah mendunia ya virusnya. Yang berduka juga dunia, banyak yang korbannya meninggal maupun yang positif ya kena penyakit corona ini guys. Saran gue sih ya, untuk sekarang ya mending kalau nggak ada aktivitas yang terlalu penting, mending di rumah aja lah. Diam di rumah kan, daripada harus keluar nggak penting nongkrong ya, lebih baik dikurangin aja lah guys. Sama jaga kalau ketemu orang kurangin kontak fisik aja lah. Jadi kita kan lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Iya. Jadi ya kurangi jalan-jalan ya, perbanyak di rumah aja lah. Tapi di rumah juga jangan malas-malasan aja lah. Aktivitas produktif bisa ya, olahraga lah sambil di rumah atau bantu-bantu di rumah apa gimana. Jangan diem aja. Dan jangan lupa juga jaga kebersihan. Kalau bisa sih usahain habis kalaunya juga terpaksa keluar rumah ya, sampai rumah usahain cuci tangan. Dan kalau pas di luar rumah kurangin lah kontak langsung, kontak fisik sama orang. Lebih baik daripada kita ya kali aja kan ada orang yang tertular terus nularin lagi ke kita. Ya kita kan lebih baik mencegah. Sama juga kurangin ya kebiasaan nih tangan kita nih diusap-usapin ke muka lah, misalnya ke mata, hidung, mulut, dikurang-kurangin lah. Kalau bisa ya nggak usah lah kalau tangan kita belum dicuci guys. Jadi kayak bersentuhan langsung gitu, ibarat tangan kita habis megang benda yang bekas dipegang sama orang itu, nah itu bisa jadi kan kumannya nempel di tangan kita. Dan kalau nggak salah ya, kalau kuman itu bisa, virus corona ini kumannya bertahan kalau di benda mati itu sekitar 8 jam kalau nggak salah apa ya, kalau nggak salah ya. Ya intinya kurangin kontak fisik sama orang lah. Sama juga ya jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Dan sekarang ya guys, untungnya di mall-mall, untungnya sekarang di mall-mall juga kan itu harus, kalau masuk di daerah gue ya, kalau mau masuk salah satu mall ibaratnya, kita sebelum masuk itu di pintu masuk kita dicek suhu badan. Yang pertama ya, suhu badan kalau nya di bawah 38 kalau nggak salah ya, kalau di bawah 38 baru boleh masuk. Soalnya kan ciri-ciri yang kena penyakit corona kan salah satunya kan demam tinggi kalau nggak salah ya. Jadi kalau di mall itu dicek suhu badan dulu, nggak boleh di atas 38. Sama juga ada hand sanitizer-nya juga diwajibkan kita pakai sebelum masuk mall. Dan sekarang gue prihatin ya sama para penjual, begitu kalian pasti tahu sendiri kan, alat-alat kebersihan sekarang mahal guys. Hand sanitizer kan sekarang stoknya kan menipis ya di toko-toko. Kalian nyari juga pasti susah kan. Dan banyak oknum ya, bisa dibilang oknum nakal yang naikin harganya selangit, bisa berkali-kali lipat lah pokoknya, cari untung di atas penderitaan. Ya Allah, itu dimana hati nuraninya sih, gue nggak paham sumpah. Jangankan hand sanitizer, masker aja sekarang kan langka banget, kalau ada juga mahal kan kebanyakan. Ya
Gimana mau maju Indonesia kalau banyak masih oknum kayak gini ya kan? Sebenarnya sih miris kan, tapi mau gimana lagi ya, oknum kayak gitu, aduh, bikin repot aja sih sebenarnya guys. Muka santai. Dan juga ini kan sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 21 atau tanggal berapa sih ini? Nah, di daerah gua itu aktivitas kayak sekolah, kayak kuliah gua juga kan itu diliburin selama 2 minggu, itu dari tanggal 16 sampai 17 kemarin ya. 2 minggu itu nggak boleh ada aktivitas katanya di kampus maupun di sekolah-sekolah. Gak tahu ya kalau kelas 3 SMA, soalnya kan UN itu kalau nggak salah ya. Ini bagus sih menurut gua pemerintah, tapi kayaknya telat dah, udah banyak yang kayak gini baru kan, tapi ya nggak apa-apa lah, kita patut acungin jempol juga sih pemerintah. Kalau di daerah lain itu, kalau di negara-negara lain ya, yang udah banyak yang kena, itu kalau nggak salah lockdown deh. Misal di satu kota kita, ini kayak gue ya berada di Banjarmasin, gue nggak boleh keluar dari Banjarmasin, atau kalau udah di luar Banjarmasin gue nggak boleh masuk lagi ke Banjarmasin. Itu kebijakan lockdown guys. Itu kan biar mengurangi penularan kan. Jadi kalau yang di daerah itu nggak ada yang kena, terus nggak ada yang keluar masuk dari sana, jadi kan nggak bakal kena semua. Itu kalau udah ada yang kena ya tetap aja sih kena. Tapi ya gimana lagi ya, ini kalau nggak salah ya, gue baru baca berita nih barusan, Jokowi bilang udah ada, presiden kita ya Pak Jokowi udah bilang katanya sih udah ada obat buat corona ini, dan Indonesia mesan sekitar 2 juta kalau nggak salah ya, 2 juta buat nanggungin corona ini guys. Sebenarnya di Indonesia sampai sekarang sih tertanggal hari ini ya, gue lupa, nanti gue cantumin di video deh. Tertanggal hari ini udah 450 orang Indonesia yang kena corona positif guys. Dan pasien dalam pengawasan pun, orang dalam pengawasan juga banyak guys. Itu kan yang habis misal dari luar negeri atau dari mana gitu, yang dari luar lah pokoknya, yang punya apa sih namanya itu ya, yang punya kemungkinan untuk tertular virus kan, jadi dalam pengawasan ya. Jadi kan itu kan ada kemungkinan takutnya tertular juga kan, jadi itu dalam pengawasan guys. Tapi ya semoga jangan sampai lah, semoga virus ini cepat teratasi lah. Kasian juga kan orang sekarang harus, gua kasiannya nih gini sebenarnya guys. Gua alhamdulillahnya ya, kemarin sholat Jumat itu masjid yang gue sholatin itu masih penuh, alhamdulillah guys, masih penuh. Gue lihat berita ada itu masjid yang itu satu berisi satu kosong gitu sampai ke belakang guys. Gue sih miris sebenarnya ya, sholat kan yang rukun sholat kan sebenarnya saf itu kan harus diisi semua ya, harus rapatkan saf sebenarnya kan. Tapi ya gue lihat itu sebenarnya miris banget sih guys. Dan juga ini ada fatwa MUI yang terbaru, gue denger ya, katanya kalau di satu daerah itu udah banyak yang kena, kalau ada gimana ya bilangnya, kalau kemungkinan tertularnya besar, itu katanya kata MUI itu nggak apa-apa misalnya kita nggak sholat Jumat, nggak sholat di masjid lah, malah disaranin nggak usah sholat di masjid dulu buat daerah yang lagi rawan gitu ya. Dan sholat berjamaah di masjid pun ya katanya yang gue baca itu sih nggak usah dulu ya, jadi lebih baik di rumah aja. Ini motor apa sih guys, gue penasaran, Benelli atau apa sih, gue nggak tahu guys. Jadi ya info-info yang gue denger sih kayak gitu ya, katanya yang di daerahnya ya rawan kemungkinan corona itu sholat Jumat itu nggak diwajibkan guys, lebih baik diganti dengan sholat zuhur di rumah aja katanya. Dan sholat berjamaah di masjid juga
katanya lebih baik gak usah, mending di rumah aja. Itu fatwa MUI yang dibaca ya guys. Tapi kan sebenarnya ya, mau kan sebenarnya kan diwajibkan sholat Jumat, tapi kan daripada kita tertular kan lebih baik menghindari untuk daerah-daerah yang rawan. Tapi semoga virus ini cepat teratasi ya guys. Kita di sini ya cuma bisa berdoa aja guys, jangan sampai bertambah lagi lah intinya. Dan yang pasien-pasien yang sekarang semoga bisa terobati dengan cepat lah. Soalnya kan kasihan yang positif kan itu harus terisolasi, harus terisolasi seperti kayak lebih terasingkan sih sebenarnya kan. Terasingkan, harus menyendiri lah, harus kurangin kontak kan sama orang lain, kan kasihan sebenarnya. Ya kita cuma bisa bantu doa aja ya. Dan kita harus respect juga guys sama relawan-relawan dan petugas medis yang di saat kita disuruh diam di rumah aja kan, mereka para petugas medis harus bekerja menanganin yang pasien-pasiennya kan, harus tetap bekerja, dan mereka sangat rawan sekali juga tertular guys. Jadi gue respect banget sama mereka guys. Kita juga harus doain mereka semoga sehat-sehat selalu guys, karena mereka adalah ya sebagai salah satu pahlawan sebenarnya guys. Ya, aduh, susah amat ya. Kunci stang. Oke. Ya gini lah guys, kalau pulang malam ya udah nggak dapat parkiran, dia harus kerja di tukang parkir dulu nih, nyalain motor. Gimana ya, sana aja kayak ya. Inilah guys kerja sampingan gua, jadi tukang parkir. Iya. Soalnya kalau gue parkir dalam sini guys, nggak bisa keluar, susah. Tapi bohong. Jadi paling bisa motor gue cuma parkir di sini doang. Kalau nggak sini, daerah sini lah pokoknya. Daerah sana nggak bisa keluar. Ya mungkin cukup sekian guys vlog dari gue hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya guys. Bye bye. See you next time.